Siap, Komandan. Di belakang. Ruang kampung ini. Ya. Sambil jalan mas, sorry sambil jalan ya, sambil jalan. Indonesia terus melangkah memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Di Laut Arafura, tepatnya di Blok Masela, dikembangkan proyek abadi LNG, salah satu proyek gas bumi terbesar di Indonesia. Proyek strategis ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional, menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kita diberi karunia yang luar biasa. Kita miliki cadangan gas yang sangat besar. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela. Proyek abadi LNG senilai 20,94 miliar dolar Amerika Serikat ini dikembangkan melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari fasilitas produksi lepas pantai, jaringan pipa bawah laut, hingga fasilitas pengolahan LNG di darat. Dengan kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini juga akan menghasilkan kondensat serta memasok gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang menjadi salah satu keunggulan proyek ini adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Melalui teknologi ini, emisi karbon hasil proses produksi akan ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir di bawah permukaan bumi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan semakin berkelanjutan. Pendekatan untuk meningkatkan lifting, yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah kita meminta yang sudah POD yang selama ini mangkrak, itu kita cepat untuk melakukan produksi. Salah satu di antaranya adalah Blok Masela, karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1.200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia.
ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Inilah bukti konkret bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu mengelola sumber daya alamnya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan energi yang berkelanjutan. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela dimulai. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan CEO Inpex, Bapak Takayuki Ueda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Presiden dalam acara groundbreaking hari ini. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Today, we gather to witness the groundbreaking of the Abadi LNG facilities, an important milestone that reflects the collaboration between the government of Indonesia, all stakeholders, and impacts in strengthening national energy security and promoting sustainable development. On this valuable occasion, I would like to express our deepest appreciation and gratitude to the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Energy and Mineral Resources, SKK Migas, regional governments, and all parties who have provided guidance, trust, and extraordinary support. Thanks to this strong synergy, we are able to stand together today and begin a new chapter in the journey of the Abadi Energy Project. The Abadi Energy Project is one of the largest gas development projects in Indonesia with a production capacity of 9.5 million tons of energy per year. The project will serve as a foundation for long-term economic growth, creating sustainable benefits for communities and future generations. Moreover, through the supply of energy, it is an extremely important project that contributes to energy security in Japan and across the Indo-Pacific region. The project was named Abadi in the hope that it will continue to fulfill this role for many years to come. For many years, people in Jakarta talked about Abadi. People in Tokyo also talked about Abadi. Investors talked also about it. Contractors talked about Abadi. Today, Abadi comes back to where it truly begins, here in Samraki. Based on the study conducted by the University of Indonesia and Patimura University in 2025, the Abadi Energy Project is expected to contribute in approximately $137.7 billion to the national economy and has the potential to employ up to 12,000 workers at the peak of the construction phase. However, for us, the success of this project is not measured solely by these figures, but by the extent to which it benefits and felt in a real and sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respecting local cultures and wisdom, and ensuring tangible and sustainable benefit for local communities.
One example is our commitment to resolving social impact in accordance with the recommendations of the integrated team led by the government of Maluku. Going forward, we will continue strengthening our contribution to the region through infrastructure development, enhancement of local workers' capabilities, empowerment of local businesses, and various community development programs, including those in education and healthcare. This year, in collaboration with regional government, we are planning a special vocational training program as the first step towards developing the capacity of the local workforce. During the EPC construction phase, which is planned to begin next year, local workforce participation is targeted to reach at least 20% of the local workforce. As the project advances, the overall demand for labor will continue to grow. The Abadi Energy project can only be realized through close collaboration and synergy among the government, local communities, and all stakeholders. Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress, particularly in Philippines, Tanimbar Island Regency, and Southwest Maluku Regency. On behalf of INPEX, we humbly seek the continued prayers, support, and cooperation of all parties so that the Abadi Energy project may become a symbol of successful collaboration that delivers progress and prosperity for the people of Indonesia. I talked with Minister Baharero in this morning, and we agreed that this project is very, very important, not for INPEX, but for Indonesia, but for Maluku province and local regions. INPEX, I believe, is you can trust INPEX companies. We I think, would like to keep the good native citizens in Indonesia and try to stay here more than 40 or 50 years for the production phase. Why try to accelerate our project as possible as we can so that the production will start quickly as possible? I am the CEO of INPEX Corporation. I would like to commit to this region. I will be happy to work with you, to stay with you, to collaborate with you. So please give me also your power, your cooperation. Allow me to conclude with another pantun. Sian Churadi Tanah Maluku. Laut membantang indah, Bruce Lee. Mari bersama satukan langkah maju, membangun energi untuk negeri. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dari seluruh rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya begitu mendarat, itu balihonya dari bandara sampai lokasi acara, Pak. Dan wajahnya hanya wajah Bapak Presiden. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat Kepulauan Tanimbar kepada Bapak Presiden. Dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden untuk melakukan peresmian groundbreaking. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden, kami melaporkan yang bersama-sama kami di Tanimbar sekarang adalah ada Menteri Bappenas, ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam, mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina sehingga dia sedih. Kemudian ada Kepala KSP Pak, hadir juga. Yang kami hormati Gubernur Maluku,
senior saya Bapak Hendrik Lawarisa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Ini Pak Hendrik kader Gerindra ya? Oh ya, Ketua Gerindra Bapak Presiden, jadi memang betul-betul paten betul gubernur ini. Ada didampingi Pak Gubernur, ada Pak Pangdam, Pak Dodi. Ini yang mempersiapkan acara Bapak Presiden. Ada Pak Kapolda, ini saya lihat kompak betul semua. Ada Pak Wakil Gubernur, semuanya lengkap Bapak Presiden. Yang kami hormati Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Riki Jawerisa. Dan Bupati Maluku Barat Daya. Nah, ini dua bupati yang punya wilayah, satu wilayah darat, satu wilayah laut. Yang saya hormati CEO Inpex, Bapak Takuyika Ueda. Memang nama-nama Jepang ini agak susah kau Ueda. Yang saya hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Alisius Mantiri, dan dari Petronas. Yang saya hormati tamu undangan, hadirin, serta yang saya muliakan, para tokoh adat, tokoh agama di wilayah ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan dengan kata pembukaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini, tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026, kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu. Sudah 6 Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini udah lama berkatung-katung, perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada Inpex kita layangkan, dan alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya. Bapak Presiden yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini sejak tahun 98 dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini. Penghargaan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku atas kerjasamanya. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Tanimbar, manajemen SKK Migas, Inpex, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan yang punya hak secara prerogatif untuk urusan sertifikat-sertifikat, kemudian Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan daripada status, dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa tadi begitu kami tiba, kami sudah bicara dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, Inpex, dan SKK. Kami pingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak
keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden, agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua pembangunan fasilitas, berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan investasi ini kurang lebih sekitar 20,9 miliar US dollar dan mohon maaf 20,95 atau 21 miliar US dollar. Ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur. Ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm. Dan 35.000 barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden, 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk, ada Pak Rahmat tadi ada. Di rut PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini. Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami juga melaporkan bahwa proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. Bapak Presiden, anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3 sampai 4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari Tier 1 sama Tier 2. Kalau sudah habis kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka. Itu yang saya membaca dari suasana kebatinan dari tokoh-tokoh adat tadi ketika prosesi adat.
Kami juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 137,8 miliar US dollar serta peningkatan PDB Provinsi Maluku sebesar 95 miliar USD dan PDB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 92 miliar USD disertai peningkatan pendapatan rumah tangga secara nasional. Ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada blok ini mempergunakan juga adalah transisi energi penurunan emisi melalui pembangunan fasilitas carbon capture and storage CCS yang akan menangkap menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kami juga melaporkan bahwa tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi. Untuk Kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada gubernur, bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Nggak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Udah jangan pakai kelakuan-kelakuan lama. Saya berani ngomong begini karena saya adalah bagian daripada warga negara Maluku karena saya lahir di Provinsi Maluku ini. Mungkin kalau menterinya lahir tidak berani ngomong begini. Pulang kampung jadi saya sikat saja tidak apa-apa. Terakhir saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam dan seluruh aparat keamanan untuk mohon dijaga. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Dandim, Danrem dan semuanya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya semua angkatan lah. Kalau tidak ada angkatan lain, semua angkatan, tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian laporan. Kami mohon arahan, petunjuk, dan bimbingan daripada Bapak Presiden. Kata-kata daripada tagline kabupaten ini yaitu membangun dari laut ke darat. Berdiri tegak di darat sambil memuliakan laut. Saya pikir tegak dan tidak turun-turun lagi. Bagi kami ini menjadi filosofis yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan dimiliki makna yang dalam bagi kita semua. Pak Weda, karena Pak Weda tadi pakai pantun, saya sebenarnya tidak tahu pakai pantun. Tapi karena saya tidak mau kalah, masa investor kalah daripada menteri, saya terakhir menutup dengan pantun. Burung cendrawasih, burung Papua. Sayapnya burung cendrawasih warna kuning. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang diakhiri dengan pernyataan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai penyelenggara beserta jajaran Kementerian ESDM, Presiden dan CEO PT Inpex Masela, Saudara Takayuki Ueda, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Saudara Nusron Wahid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Profesor Rahmat Pambudi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Gubernur Maluku, Saudara Hendrik Lawerisa, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan, dan saudara-saudara sekalian. Bupati Kepulauan Tanimbar, Saudara Riki Jauwerisa, Bupati Maluku Barat Daya, Saudara Benyamin Thomas Noah, Kepala SKK Migas, Saudara Joko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, saudara-saudara sekalian semuanya, dan yang hadir di Istana Merdeka, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Julio Tanjung. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh adat yang hadir, para pekerja yang berada di lokasi LNG Abadi Maselah yang saya banggakan, para hadirin tamu undangan serta rekan-rekan pers dan media. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, berkah dan kebaikan, serta kedamaian yang masih diberikan kepada kita, dan juga atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam suatu momen bersejarah, momen yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan bangsa, yakni acara groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung, tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa saya tinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya
kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa. Adalah perjalanan yang sangat jauh yang membutuhkan persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal kita sadar dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Dan di dalam dunia modern, bahkan dari sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, energi salah satu syarat dari kelangsungan hidup suatu bangsa. Dengan demikian, kita sadar, bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Kita sudah sadar ini 28 tahun yang lalu. Dan kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses dan proyek ini
cepat produksi dan cepat menghasilkan. Saudara-saudara, kita sadar bahwa lingkungan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan konflik, ketegangan, bahkan perang di mana-mana. Dan kita masih bersyukur kawasan kita dalam keadaan damai. Kita bersyukur warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita bahwa sesungguhnya Indonesia tidak punya musuh. Kita alhamdulillah sekarang ini kita sudah menjalin hubungan baik dengan semua tetangga kita. Dan kita bertekad bahwa itu pendirian kita. Kita bersahabat dengan semua tetangga-tetangga kita. Kita hormati semua negara di dunia, besar, paling besar, kuat, paling kuat, maupun yang kecil, maupun mungkin yang tidak kuat. Ini adalah karunia kita, ini adalah sesuatu yang kita harus hargai. Dengan kondisi ini, kita bersahabat sama semua negara. Dalam kondisi ini kita terbuka kepada semua mitra, semua negara yang mau masuk ke Indonesia, mau bermitra sama Indonesia, mau bekerja dengan saling menguntungkan. Ini sikap kita. Tapi semua pihak juga harus mengerti bahwa Indonesia sekarang sudah dewasa. Pemimpin-pemimpin Indonesia bukan pemimpin yang bodoh, bukan pemimpin yang naif, bukan pemimpin yang penakut. Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Memang mungkin karena kebaikan bangsa Indonesia, keramah tamahan, bahwa bangsa kita begitu ramah, kita dinilai lemah. Kita dibilang bangsa yang santai. Kita dibilang bangsa yang malas. Bahwa rakyat Indonesia, para pribuminya, hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak. Mereka yang berlayar di laut, mencari makan, mencari ikan itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Tapi kalau iklim itu begitu panas, ya kearifan nenek moyang mengajarkan kita hindari panas pada saat terik matahari. Ada bangsa-bangsa yang tidak lihat bahwa rakyat kita bangun sangat pagi. Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang cari air, cari kayu, ada yang berburu, ada yang melaut di saat gelap. Kembalinya pun di saat gelap. Jadi saudara-saudara, hari ini kita berbesar hati, kita bangga
Alhamdulillah setelah puluhan tahun proyek ini berjalan dan kita hargai kawan-kawan kita dari Jepang. Kita mulai proyek ini, kita cari suatu keuntungan bersama. Kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia, itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah. Sehingga saudara-saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Kita perlu energi ini untuk melaksanakan transformasi bangsa. Kita ingin menjadi negara yang modern. Kita ingin menjadi bangsa yang seperti bangsa Jepang. Kita ingin menjadi bangsa yang produktif. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri. Kita punya segala sumber daya untuk itu. Kita juga punya kapasitas. Anak-anak kita juga tidak kalah pinter. Dan saya sudah merencanakan dan saya sudah melihat rencana-rencana real. Kita bertekad untuk menjadi negara industri, negara modern, dan kita bertekad rakyat kita harus hidup dengan baik, hidup dengan layak. Kita butuh uang untuk bikin pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk bayar gaji-gaji guru sehingga sekolah-sekolah kita menjadi juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kita butuh uang untuk membayar semua pegawai negeri kita dengan baik. Kita butuh uang untuk membangun prasarana yang penting untuk kehidupan yang modern. Dengan demikian, proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup
punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan khusus untuk CEO dari Inpex, masalah saudara Takayuki Ueda. Saya terkesan bahwa saudara bisa bahasa Indonesia. Terima kasih. Inpex menunjuk orang seperti Takayuki Ueda ini. Saya lihat tidak banyak CEO perusahaan asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, Takayuki Ueda. Saya percaya dengan Anda memimpin proyek ini, insya Allah proyek ini akan berhasil membawa manfaat untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan dengan demikian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan kepada saudara-saudara, kepada rakyat Tanimbar, rakyat Maluku. Saya minta maaf, saya belum hadir fisik. Tapi kalau Kepulauan Barat Daya, saya sudah 2 kali ke Pulau Muah. Dan saya berharap Pulau Muah sekarang sudah lumayan titik air bersih untuk rakyat Muah. Saudara-saudara, dengan demikian dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan
rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Nasional LNG Abadi Masela telah resmi dimulai. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Indonesia terus melangkah memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Di Laut Arafura, tepatnya di Blok Masela, dikembangkan proyek Abadi LNG, salah satu proyek gas bumi terbesar di Indonesia. Proyek strategis ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional, menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kita diberi karunia yang luar biasa. Kita miliki cadangan gas yang sangat besar. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela. Proyek Abadi LNG senilai 20,94 miliar dolar Amerika Serikat ini dikembangkan melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari fasilitas produksi lepas pantai, jaringan pipa bawah laut, hingga fasilitas pengolahan LNG di darat. Dengan kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini juga akan menghasilkan kondensat serta memasok gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang menjadi salah satu keunggulan proyek ini adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Melalui teknologi ini, emisi karbon hasil proses produksi akan ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir di bawah permukaan bumi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan semakin berkelanjutan.
pendekatan untuk meningkatkan lifting. Yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah kita meminta yang sudah POD yang selama ini mangkrak, itu kita cepat untuk melakukan produksi. Salah satu diantaranya adalah Blok Masela. Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia. Khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Inilah bukti konkret bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu mengelola sumber daya alamnya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan energi yang berkelanjutan. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.